Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, guru fisika SMA 1 Fitra. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan praktik baik saja mengenai pembelajaran diferensiasi melalui rumah belajar dan platform Merdeka Belajar untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang berpusat pada murid. Learning loss saat daring masih berdampak di awal pasca COVID. Dampak signifikan seperti menurunnya kualitas keterampilan murid dan berkurangnya kolaborasi antar murid, serta pemahaman mengenai kearifan lokal semakin pudar. Hal ini mendorong saya melakukan inovasi pembelajaran yang menggabungkan IT, kearifan lokal, dan pembelajaran yang berpusat pada murid mewujudkan Merdeka Belajar. Pada awal semester, kami tim kurikulum, tim komite pembelajaran bekerja sama dengan tim BK merumuskan visi misi dan asesmen non-kognitif mengenai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid. Setelah merumuskan asesmen non-kognitif mengenai kesiapan belajar, kami melaksanakan ketiga asesmen tersebut, yakni minat belajar dan profil murid. Kami membagikan soal dan menyebarkan link Google Form, serta melakukan wawancara. Dari hasil asesmen tersebut, kami dapat mengetahui apa yang dibutuhkan murid kami, minat dan bakat murid, gaya belajar murid, dan bagaimana kesiapan mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya, kami memetakan murid sesuai gaya belajarnya, minat bakatnya, dan kesiapannya untuk diimplementasikan dalam pembelajaran diferensiasi. Pada awal pertemuan di kelas, saya melakukan perkenalan, komitmen kelas, dan diagnostik kognitif mengenai numerasi murid menggunakan platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek atau disingkat PMM, dan mengkombinasikan pertanyaan dari saya terkait topik materi awal dengan cara mencetak soal dan membagi kepada murid untuk menjawab. Solusi dari permasalahan. Berdasarkan hasil observasi analisis dari asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif, saya tergerak untuk melakukan suatu perubahan, yakni melakukan inovasi pembelajaran dengan mengembangkan model pembelajaran kecapi portable. Nah, apa itu kecapi portable? Kecapi portable adalah pengembangan model kecapi terintegrasi portal rumah belajar Kemendikbudristek dan PMM berbasis pembelajaran diferensiasi mewujudkan Merdeka Belajar. Kecapi merupakan alat musik tradisional suku Bugis Makassar yang biasa digunakan dalam rangka acara pernikahan dan lain-lain. Kecapi ini akan digunakan oleh murid sebagai alat praktikum. Kecapi portable adalah akronim dari kontekstual, elaborasi pemahaman, cakap, presentasi, dan informasi. Bagaimana aplikasi dari model pembelajaran kecapi portable? Jadi, pada awal pembelajaran, guru mengecek apakah murid sudah siap belajar dengan memperhatikan kebersihan kelas dan aktivitas murid. Selanjutnya, berdoa sebelum belajar. Setelah murid sudah siap belajar, guru mempersilahkan ketua kelas menyiapkan temannya dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yel-yel tepuk semangat. Guru meminta murid untuk melakukan yel-yel agar semangat belajar. Apersepsi dan motivasi. Guru memberi apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman murid dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari agar murid dapat termotivasi mempelajari materi tersebut. Pernahkah kalian
Pada fase kegiatan inti diambil dari akronim TCAPI, yakni K adalah kontekstual. Pada tahap atau fase kontekstual, guru menstimulasi pengetahuan awal murid dengan menyajikan fenomena kontekstual agar dapat menimbulkan respon penasaran mengenai pertanyaan tersebut. Stimulasi ini dapat berbentuk video, audio, maupun teks. Tahap kedua, elaborasi pemahaman. Pada fase ini, murid mencari info secara luas tentang topik materi dan menganalisis konsep bersama kelompoknya dengan mengakses fitur portal rumah belajar sesuai gaya belajarnya. Jadi, murid yang bergaya belajar visual dan audio dapat mengakses video di sumber belajar. Murid yang bergaya belajar kinestetik dapat mengakses multimedia di sumber belajar Kemendikbudristek. Jadi, pada tahap ini terdapat diferensiasi proses dan konten materi. Fase ketiga C, cakap. Pada fase ini, murid mengeksplorasi konsep dengan melakukan praktikum, percobaan, demonstrasi sesuai gaya belajar dan minat murid. Pada fase ini, murid dapat menggunakan alat sesuai keinginannya dan sesuai minatnya. Seperti murid yang suka seni boleh memilih kecapi dan lain-lain. Fase selanjutnya A, analisis. Pada fase ini, murid menganalisis hasil eksplorasi dan menuangkan dalam berbagai bentuk produk sesuai gaya belajarnya. Misalnya, murid yang bergaya belajar kinestetik dapat membuat laporan dalam bentuk video. Murid bergaya belajar visual dapat membuat laporan praktikum hasil pengukuran dalam bentuk poster dari Canva, PPT, atau menulisnya di kertas. Murid yang bergaya belajar auditori dapat membuat produk laporan dari sebuah rekaman dan lain-lain. Fase selanjutnya, presentasi. Murid mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerjanya, kemudian kelompok lain menanggapi. Fase terakhir, I, informasi. Pada fase informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyimpulkan. Kedua, refleksi. Ketiga, berbagi. Untuk yang pertama, murid menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi. Selanjutnya, tahap informasi refleksi. Pada tahapan ini, murid mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan secara jujur, terbuka setelah mengalami proses pembelajaran. Pada fase informasi berbagi, murid berbagi produk yang telah dibuat melalui media yang mereka minati dan kuasai. Misalnya, murid berbagi di WA, murid berbagi di Facebook, murid berbagi di Instagram, atau murid berbagi di TikTok. Untuk pembelajaran hari ini saya sangat merasa senang karena di mana guru yang memberikan pelajaran kepada kami mengikuti minat yang kami gemari, dengan di mana kami belajar dengan gembira dan lancar, di mana kami juga mempelajari suatu pelajaran melalui aplikasi portal rumah belajar, yang di mana kami dapat mengetahui apa yang menggunakan metode-metode lain yang lebih kami sukai seperti video, audio, dan kinestetik, di mana kita bisa belajar dengan apa yang kami gunakan dan kami gemari. Jadi untuk rumah belajar terima kasih karena kami dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Saya sebagai orang tua peserta didik sangat mendukung dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru sekarang, yaitu model pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan rumah belajar serta platform Merdeka Belajar. Ia sesuai dengan
tuntutan zaman sekarang ini. Baiklah, itulah tadi video praktik baik yang pernah saya lakukan. Semoga praktik baik tersebut bisa dijadikan contoh dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru, serta siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.